teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Siti Sarah Julaiha dari Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di video kali ini aku mau bahas mengenai teknik presentasi iklan. Please jangan dulu di skip video ini bagi teman-teman yang sekarang kuliah di Prodi Ilmu Komunikasi, khususnya konsentrasi advertising, ataupun teman-teman yang tertarik dalam dunia periklanan. Oke, langsung saja. Strategi yang pertama adalah kita harus menatap mata lawan bicara kita. Nah, ini menandakan bahwa kita itu serius dan juga menyimak apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Yang kedua adalah kita harus memberikan kesan yang positif. Contohnya, berpakaian rapi, senyum, salam, sopan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kita harus berbicara dengan logis dan juga cerdas. Strategi yang keempat adalah ketika kita memberikan argumen, kita harus menyertakan dengan alasan yang tepat pula. Selain itu, kita harus teguh pendirian dengan argumen yang kita miliki. Dan selalu bersikap santai ataupun tetap tenang agar kita selalu berpikiran jernih. Nah, pasti di antara kalian ada yang aku tuh suka nggak pede atau gimana sih tips and trick biar presentasi tuh pede. Nah, aku punya teknik atau tips buat kalian biar kalau mau presentasi itu nggak merasa takut lagi. Tips yang pertama adalah please buat kalian jangan atau hindari ketika kita mau memperkenalkan diri, kita menyampaikan apa kekurangan kita. Jadi intinya kita harus menjadikan kekurangan kita menjadi kelebihan kita. Kekurangan sama dengan kelebihan diri kita. Tips yang kedua adalah kita harus menyiapkan diri kita dengan belajar ataupun menguasai materi apa yang akan kita sampaikan dalam presentasi. Nah, dengan begitu nggak ada alasan buat kita untuk gugup ataupun deg-degan. Kenapa? Karena kita sudah menguasai materi yang akan kita presentasikan. Tips yang terakhir adalah kita harus memiliki mantra dalam diri kita atau berpikir positif, mengucapkan hal-hal yang positif. Karena ingat, perkataan adalah doa. Be yourself and love yourself. Contohnya seperti sebelum presentasi ada kaca di kamar, kita ngaca dulu, pasti bisa, semangat, kata perkataan yang positif gitu, kayak misalkan lancar gitu dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang dinamakan teknik storytelling ataupun bercerita. Nah, teknik ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah tema atau pokok pikiran, yang kedua alur ataupun struktur dari kronologis cerita tersebut, yang ketiga adalah konflik. Nah, konflik ini memberikan cerita tersebut menjadi lebih menarik lagi. Yang keempat adalah empati ataupun simpati. Bukan kartu ya. Dan yang kelima adalah solusi terhadap konflik itu sendiri ataupun solusi dari cerita tersebut. Nah, yang terakhir adalah efek kejut. Nah, ini memberikan cerita tersebut tidak mudah untuk ditebak akhir ceritanya oleh para audiens. Kenapa? Karena yang memberikan cerita ini memberikan efek kejut sehingga sulit untuk ditebak alur ceritanya seperti apa. Selanjutnya adalah unsur nonverbal. Bahasa tubuh merupakan proses pertukaran pikiran ataupun gagasan di mana pesan ini berupa isyarat, kemudian ekspresi wajah, ataupun gestur tubuh atau gerakan tubuh dan lain sebagainya. Selain itu,
Ada juga tips atau teknik dalam bertanya. Rumusnya adalah C sama dengan Q kali P kali R. C adalah komunikasi, Q adalah question yang artinya pertanyaan, P adalah price yang artinya pujian, dan yang terakhir adalah R ataupun reaksi yang baik. Nah, jika ada yang bertanya dalam presentasi, ini merupakan wujud bahwa orang tersebut tertarik terhadap apa yang kita sampaikan. Jangan lupa, apabila kita mau bertanya, kita harus ingat 3 unsur yang tadi. Harus memuat pertanyaan, pujian, dan kemudian akan menimbulkan reaksi yang baik. Seperti kita ketahui bersama bahwa teknologi sekarang itu menjadi semakin canggih dan juga sangat membantu dalam kehidupan manusia saat ini, sehingga memberikan dampak kepada perkembangan teknologi dalam sesi presentasi ini. Contohnya, kita dengan mudah mencari data apa yang akan kita butuhkan untuk materi presentasi di sebuah internet. Kemudian, hal positif lainnya, dengan adanya teknologi yang canggih, dapat memfasilitasi presentasi kita menjadi lebih baik lagi. Contohnya adanya teknologi proyektor sehingga kita dapat mempresentasikan PPT kepada audiens, ataupun seperti sekarang yang aku lakukan pada teman-teman semua, memberikan presentasi ataupun informasi melalui handphone dan juga mengunggah di kanal YouTube, sehingga teman-teman dengan tidak perlu bertemu langsung, tapi saya sudah dapat menyampaikan informasi apa yang telah akan saya sampaikan, dan kalian mendapatkan informasi yang telah kalian lihat di kanal YouTube tersebut. Nah, selanjutnya selain itu, dampak positifnya kita juga sangat mudah menyebarkan informasi. Contohnya seperti ada grup WhatsApp, misalkan ada undangan untuk presentasi ini, ataupun diundang untuk berpresentasi di sekolah dan lain sebagainya. Tidak perlu mengirim surat undangan, cukup dengan menggunakan handphone melalui aplikasi WhatsApp, undangan tersebut akan mudah kita terima. Nah, selain dampak positif, terdapat juga dampak negatif dari sesi presentasi ini. Contohnya seperti ketika kita sedang berpresentasi di webinar atau di seminar, kita lupa mematikan handphone, ada yang menelpon dan nyaring bunyi. Nah, itu kan bisa menyebabkan menjadi gagal fokus dan mengganggu anggota seminar yang lain. Oke teman-teman, setelah tadi aku udah membahas mengenai teknik presentasi iklan, di video ini juga aku akan memberikan contoh atau menerapkan teknik tersebut dengan mengiklankan UMKM. Jadi jangan dulu di skip ya videonya. Oke, langsung aja. UMKM ini adalah UMKM yang menjual peralatan olahraga hasil produsen Indonesia atau produk lokal. Nah, nama toko UMKM ini adalah Arisport, dan juga target dari toko ini atau UMKM ini adalah yang mencintai produk lokal, memiliki hobi olahraga, berusia 7-50 tahun, berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, dari kalangan sosial manapun maupun kelas atas, kelas bawah, ataupun kelas menengah. Positioning dari UMKM ini adalah toko ini memproduksi alat olahraga seperti bola, kemudian sepatunya, bajunya juga, dan ini hasil dari produsen lokal. Kemudian UMKM ini sangat dikenal dengan toko yang sangat ramah, karena sesuai dengan tujuannya adalah memasyarakatkan olahraga agar menjadi lebih baik lagi. Karena barang-barang atau peralatan-peralatan yang ada di UMKM ini, yang ada di toko ini, dijual dengan harga yang sangat
ramah terhadap masyarakat ataupun dengan harga yang sangat terjangkau gitu. Nah, selain itu UMKM ini ataupun toko ini sangat mudah didapatkan ataupun dibeli karena sudah ada atau sudah bisa melalui via online, yaitu melalui IG atau Instagram dengan nama Arit Sports _ dan juga ada ID Shopee bernama Antinrista. Di bawah ini ya teman-teman. Nah, tagline dari UMKM ini adalah olahraga tidak perlu mahal, tetapi perlu konsistensi. Dari UMKM ini adalah produk lokal tidak kalah saing dengan produk internasional, memasyarakatkan olahraga agar menjadi lebih baik lagi, menjadikan masyarakat hidup sehat, dan juga memajukan UMKM di tengah masa pandemi ini, menjual harga dengan yang sangat terjangkau. Jadi teman-teman jangan nunggu apa-apa lagi. Kalau kalian perlu peralatan olahraga, tinggal hubungin UMKM yang sudah tadi aku cantumin ya namanya. So, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kurangan kata, banyak kesalahan, dan lain sebagainya. Mohon dimaafkan dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga kalian mendapatkan manfaatnya, mendapatkan motivasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua, stay safe.